Selamat pagi, selamat berjumpa buat anak-anak sekalian. Ya, di pagi hari ini mengawali pembelajaran kita saat ini dalam tahun ajaran 2020-2021, dan saat kalian telah dinyatakan naik ke kelas 9, hari ini kita akan belajar matematika, dan sesuai dengan kurikulum 2013 untuk pembelajaran awal kelas 9 untuk mata pelajaran matematika itu dimulai dari bilangan berpangkat. Ya, untuk itu anak-anak sekalian, sebelumnya tadi kalian telah mengabsenkan diri di dalam grup masing-masing bersama wali kelas, dan saatnya kita akan mulai belajar hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulainya, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri tata kekudusan-Mu, mengucap syukur berterima kasih pada Anda Tuhan atas segala baik yang telah Engkau berikan bagi kami sekalian. Dan saat ini Tuhan, kembali Engkau mempertemukan kami satu sama lain, khususnya di dalam pembelajaran kami hari ini. Yang penyimpanan ini merupakan penyimpanan awal buat kami sekalian, khususnya di dalam pembelajaran mata pelajaran matematika di tahun ajaran 2020-2021 di semester ganjil saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa berkata dalam kerajaan surga, meskipun Tuhan kami harus belajar lewat daring dalam jaringan, dan para peserta didik sekalian berada di rumah mengikuti proses pembelajaran, tetapi kami yakin dan percaya karena kuasa-Mu, karena tuntunan-Mu, Engkau akan terus menyertai kami sekalian hingga proses pembelajaran kami usai. Dan terusnya ya Tuhan, yang kami butuhkan Engkau akan berikan bagi kami akal budi, hikmah, bahkan kepintaran bagi kami sekalian, sehingga kami boleh dapat memahami, mengerti proses pembelajaran hari ini, dan kami boleh aplikasikan Tuhan di dalam menjawab soal-soal yang kelak akan diperlihatkan bagi kami sekalian. Untuk itu Tuhan, mampukan kami, dan kami sudah siap Tuhan untuk memulai proses pembelajaran di pagi yang indah ini Tuhan. Ini kami yang datang bermohon dan berserah Tuhan, ampuni salah dosa kami, dan mendengarkan kami Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak sekalian, seperti yang tadi Bapak Guru sampaikan bahwa mengawali pembelajaran matematika di pagi ini, kita akan bersama di dalam materi bilangan berpangkat, merupakan pembelajaran matematika topik yang pertama untuk semester ganjil saat ini. Ya, kompetensi dasar yang diharapkan dalam proses pembelajaran di saat ini dalam materi bilangan berpangkat itu, anak-anak sekalian diharapkan mampu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan nantinya
adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Berikut kalian dianggap sudah mampu untuk menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan berpangkat. Dan yang ketiga, kalian dianggap dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Ya, anak-anak sekalian, mari kita lihat apa itu bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat merupakan bagian dari bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan nyata, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan nilai A dan B itu adalah bilangan bulat. Anak-anak sekalian, jika nilai B atau penyebut ini kalian ganti dengan 0, maka ini bukan lagi namanya bilangan rasional. Jadi syaratnya nilai A dan B itu harus adalah bilangan bulat. Tetapi seperti yang kalian sudah belajar di kelas 7, bilangan bulat itu ada 3, 0 tidak termasuk di dalamnya. Definisi, jika A itu bilangan rasional dengan nyata dan N bilangan bulat positif, maka perkalian berulang n faktor dari A ialah, ini anak-anak, A kali A kali A kali A sampai A sebanyak n faktor ditulis A pangkat n. Jadi misalnya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali, itu 3, berarti 3 pangkat 3 gitu. Mari kita lihat dalam proses pembelajaran bilangan berpangkat ini, kita coba lihat contoh. Misalnya ada soal, tentukan arti dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama 9 pangkat 3, dan yang kedua negatif 15 pangkat 4. Apa arti maksudnya ini? Arti dari 9 pangkat 3 adalah perkalian berulang 9 itu dikali sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Begitu pula dengan negatif 15 pangkat 4. Jadi perkalian negatif 15 ini dikali sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Mari kita lanjut. Ya, dalam mempelajari bilangan berpangkat itu ada sifat-sifat yang terjadi. Sifat-sifat itu ada 8. Yang pertama, kita lihat A pangkat N jika dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Artinya suatu bilangan berpangkat, jika A-nya ini sama, A ini disebut bilangan pokok. Jika bilangan pokoknya sama dan dikalikan, maka pangkatnya itu dijumlahkan M tambah N. Begitu pula dengan pembagian. Jika bilangan pokoknya sama dan dibagi, pangkatnya dikurang A pangkat M kurang N. Jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu berarti pangkatnya dikalikan A pangkat M kali N, berarti A atau juga sama saja dengan A pangkat N kali M. Itu sifat pertukaran. Sifat yang berikut, yang keempat, misalnya bilangan bulat A kali B, hasil perpangkat itu dipanggil pangkat N. Berarti bisa dipilah-pilah menggunakan hukum distributif perkalian, yaitu penyebaran A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian jika dalam suatu bilangan yang di dalam kurung adalah suatu pecahan A per B, pecahan itu dipangkatkan N masing-masing, berarti A pangkat N per B pangkat N. Suatu bilangan berpangkat jika pangkatnya negatif, ini pangkat tidak nyata. Kenapa? Karena tidak ada pangkat yang negatif. Maka untuk menyelesaikan masalah ini bilangan berpangkat
negatif ini kita turunkan sehingga tandanya berubah menjadi negatif, awalnya menjadi positif, jadi seper A pangkat N. Sifat yang ketujuh, jika A atau bilangan bulat atau bilangan pokok itu pangkatnya 0 sama dengan 1. Jadi anak-anak sekalian, bahwa semua bilangan bulat kecuali 0 jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Misalnya 100 pangkat 0 ya juga 1, negatif 100 pangkat 0 ya juga 1, asal nilai bilangan pokok A ini atau bilangan pokok tidak boleh sama dengan 0. Semua bilangan pokok dipangkatkan 1, hasilnya bilangan pokok itu sendiri. Ya, anak-anak sekalian, mari kita lihat satu persatu penjelasan tentang ini, sifat-sifat ini. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Tadi Bapak Guru bilang, jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. Kita lihat penjelasannya. Jika A bilangan rasional dan M serta N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contoh, 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 4. Karena 3-nya bilangan pokoknya sama, sehingga pangkatnya tinggal dijumlahkan. 3 pangkat 5 tambah 4 atau 3 pangkat 9. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat negatif 5 juga sama, bilangan pokoknya 2, sehingga pangkatnya tinggal dijumlahkan. 2 pangkat 3 tambah negatif 5 dihasilkan adalah 2 pangkat negatif 2. Karena utangnya 5, uangnya 3, sisa utangnya masih ada 2. Kita lanjut sifat yang kedua. Jika A bilangan rasional, bilangan nyata, tapi nilai A itu tidak boleh sama dengan 0, dan M serta N itu pangkatnya itu bilangan bulat positif, maka pangkatnya dikurang A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per N. Jadi ingat, kalau dikali bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurang. Syaratnya pangkat pembilang harus lebih besar dari pangkat penyebut. Contoh, 5 pangkat 4 bagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 kurang 2 atau 5 pangkat 2. Kita lihat lanjut sifat yang ketiga. Jika bilangan A, bilangan pokok itu rasional, bilangan nyata, dan pangkatnya bilangan bulat positif, maka suatu bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Contoh, 6 pangkat 2 pangkat 3, berarti 6 pangkat 2 kali 3 sama dengan 6 pangkat 6. 3 pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi 2, 3 kali negatif 2 pangkat negatif 2 kali 2 sama dengan 3 pangkat negatif 4. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Jadi tanda yang tidak sama, negatif kali positif atau positif kali negatif, itu hasilnya akan negatif. Kalau tandanya sama, negatif kali negatif, positif kali positif, hasilnya pasti positif. Bapak Guru hanya mengingatkan bagi kalian sekalian. Sifat yang keempat, jika pangkatnya bilangan bulat positif dan nilai bilangan pokoknya, kedua bilangan pokoknya adalah bilangan nyata atau bilangan rasional, maka dikalikan bilangan rasional itu hasilnya dipangkatkan, maka bisa dipilih A pangkat N sendiri kali B pangkat N. Contoh, 3 kali 4 pangkat 2, itu 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 pangkat 2. Jadi nilai 3 kali 4 di pangkat 2 sama nilainya itu dengan 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. 9 kali 16 pangkatnya sama dengan
hasilnya adalah 144 sama dengan ini. 3 kali 4 12, pangkat 2 144. Begitu juga dengan 4 pangkat 5 kali 3 pangkat 5, sama saja, jadi menjadi 12 pangkat 5. Boleh itu kan dibalik. Sifat yang kelima, jika bilangan pokoknya A dan B itu rasional nyata, tetapi ingat Bapak Guru pernah bilang bahwa semua bilangan bulat tidak boleh sama dengan 0. Kalau nilainya sama dengan 0, hasilnya adalah tidak didefinisikan, dan pangkatnya n adalah bilangan polar positif, maka A pangkat n per B pangkat n. 9 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4 sama saja dengan 9 per 3 pangkat 4, atau 9 per 3 adalah 3 pangkat 4. Mari kita lanjut melihat sifat yang ke-6. Sifat ke-6 adalah jika A-nya atau bilangan pokoknya bilangan nyata rasional, tetapi nilai bilangan pokok itu A itu tidak boleh sama dengan 0, dan pangkat n itu adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif n itu harus diubah, karena tidak ada, ini adalah pangkat yang irasional, tidak nyata, jadi menjadi 1/A pangkat n. Kalau dia jadi penyebut A pangkat negatif n, maka dinaikkan ke atas sehingga menjadi A pangkat n. Penyebut satunya habis. Pembilangnya 8 pangkat minus 3 sama dengan 1/8 pangkat 3. Mari kita lanjut sifat yang ke-6. Sifat yang ke-7, bilangan rasional. Jika A adalah bilangan rasional dan A tidak sama dengan 0, maka nilai A pangkat 0 sama dengan 1. Yang seperti Bapak Guru tadi bilang, bilangan A-nya dan bilangan pokok ini harus bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, tetapi pangkatnya 0, hasilnya semua dengan 1. Sifat yang ke-8, semua bilangan yang berpangkat 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh 10 pangkat 0 1, 125 pangkat 0 ya 1, X pangkat 0 juga 1, 10 pangkat 1 10, 125 pangkat 1 ya 125, X pangkat 1 juga X. Ya, itu anak-anak. Kemudian kita lihat sudah kita jelaskan tadi, anak sudah lihat. Ya, bentuk akar. Pengertian bentuk akar, jika akar 2 dari A pangkat 2, di mana bilangan pokok A itu lebih besar dari 0, atau bilangan pokok A itu sama dengan negatif, atau bila A nya lebih kecil 0, maka untuk menjelaskan pengertian tersebut itu sama dengan begini. Akar n ini akar 2 sebenarnya, cuma tidak ditulis. Jadi kalau tidak ditulis kita sudah langsung tahu akar 2. Misalnya akar n dari A sama dengan B, berarti nilai A itu sama dengan B pangkat n. B pangkat n. Jadi A sama dengan B pangkat n. N-nya sebanyak berapa kali? Misalnya akar 3 dari A, berarti sama dengan B. A, nilai A itu sama dengan B pangkat 3. B kali B kali B. Kita lihat contoh, ada beberapa contoh. Misalnya akar 2 dari 16. Akar 2 dari 16 itu berarti akar 2 dari 4 kali 4 sama dengan 4. Kenapa kita menyatakan bahwa itu sama dengan 4?
karena 4 kali 4 itu sama dengan 4 pangkat 2. Pangkat 2 nya dengan akar 2 nya habis, sisa 4 pangkat 1 atau 4. Begitu pula dengan akar 2 dari 32. Akar 2 dari 32 itu akar 16 kali akar 2. Akar 16 kali akar 2. Akar 16 itu adalah 4 dikali akar 2 menjadi 4 akar 2. Akar 2 dari 125 itu sama dengan 25 dikali 6 atau akar 25 dikali akar 6 sama dengan akar 25 itu adalah 5 akar 6. Begitu pula dengan akar 2 dari X pangkat 5. X pangkat 5 kita ubah. Kenapa diubah? Supaya akar 2 ini akan habis. Jadi kita anggap X pangkat 4 kali X. Arti ini kan pangkat 1. Cuma ketika kalau 1 ditulis, jadi karena bilangan pokoknya sama X dengan X, berarti kali jumlah 4 tambah 1 berarti 5. 4 ini habis 4 bagi 2, jadi menjadi X pangkat 2 sisa 2. X nya tidak bisa dicabut, jadi sisa X pangkat 2 akar X. Ya, anak-anak sekalian, dari beberapa penjelasan tadi ada 8 sifat. Kita coba mengaplikasikannya dalam melihat evaluasi atau soal-soal. Kita mulai dari soal ke-1. Ya, bentuk bilangan berpangkat yang sesuai dengan perkalian akar 3, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Perkalian negatif 3 ini ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang benar adalah jawaban B, negatif 3 pangkat 5. Penulisan lainnya kita coba menjawabnya. Oke, kita dinyatakan benar. Misalnya kita coba kembali nomor 1. Kita memilih yang salah. Misalnya 3 pangkat 5. Kita coba pilih. Ternyata kita diketahui kita salah. Biarkan kita coba lagi soal yang lain. Kita pilih nomor 2. Bentuk 2A pangkat negatif 4 dapat dinyatakan dalam bentuk positif menjadi, ingat, kalau pangkatnya negatif maka kita turunkan menjadi 1/2A pangkat 4. Jawabannya pasti C. Seperti tadi sifat-sifat ke-8 sifat bilangan berpangkat, kita jawab C. Itu anak-anak yang botak pun juga menyetujui bahwa kita benar. Jika anak-anak sekalian menjawab salah, misalnya menjadi 2/A pangkat 4, pasti kita dinyatakan salah, kita diketahui. Ya, kita kembali ke soal berikut nomor 3. Soalnya hasil pemangkatan dari negatif 4A per 5B pangkat 3 itu adalah negatif 4A pangkat per 5B pangkat 3. Lihat anak-anak sekalian, bilangan negatif, saya memberikan pemahaman kepada kalian, bilangan negatif jika pangkatnya ganjil hasilnya tetap negatif. Bilangan negatif jika pangkatnya genap hasilnya positif. Dan soal ini karena bilangan negatif ini pangkatnya ganjil, kita pastikan bahwa jawabannya harus negatif. Berarti A dan B itu gugur jawabannya. Sisa kita mau memastikan C dan D. 4 pangkat 3, jadi masing-masing di pangkat 3. Yang di dalam kurung semua ini di pangkat 3. 4 di pangkat 3, A pangkat 3. Begitu juga dengan penyebut 5 pangkat 3, B pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 itu 64, A pangkat 3 ya A pangkat 3 per
5 pangkat 3 125, B pangkat 3 tersebut. Jadi yakin dan percaya bahwa jawabannya adalah C. Ternyata benar anak-anak sekalian. Kita coba soal nomor 4. Bentuk buka kurung K kurang 3 tutup kurung pangkat 2/5. Ingat, pangkatnya adalah bentuk pecahan, dapat dicetak bentuk akar. Ya, ingat anak-anak bahwa bilangan berpangkat yang berpangkat pecahan, 5 penyebut ini menjadi akar dari suatu bilangan bulat, menjadi akar dari suatu bilangan pokok, maaf bukan bulat. 5 ini penyebut ini menjadi akar dari suatu bilangan bulat, dan 2-nya ini pembilangnya menjadi pangkat dari bilangan pokok tersebut. Jadi kita mencoba menjawab A. Benar anak-anak. Misalnya kita lihat kembali soalnya. K kurang 3 pangkat 5 pangkat 2/5. 5-nya ini jadi akar, benar, tetapi ini salah karena ini maunya K buka kurung K kurang 3 pangkat 2. Ini juga salah karena 2-nya yang jadi akar 2 salah. Jadi yang jelas jawabannya adalah A. Terakhir kita lihat nomor 5. Hasil dari 2 akar 5 dikurang 6 akar 5. Lihat anak-anak, karena akar 5-nya sama, jadi akar 5 tidak diapa-apakan. Yang dilakukan pengerjaan hanya bilangan pokok di depannya. 2 dengan 6. 2 kurang 6 adalah negatif 4. Karena uangnya 2, utangnya 6, masih ada utangnya 4. Akar 5-nya tidak diapa-apakan, jadi ini jelas salah. Yang B itu salah. Yang benar yang kita bisa curigai A, C, dan D. Tetapi kalau A justru salah, kecuali di sini negatif 2, jawabnya A benar. Atau di sini tambah, jawabnya D yang benar. Makanya ini adalah jawaban C. Oke, ini benar sekalian. Jadi kita sudah belajar tentang materi bilangan berpangkat. Besok masih ada satu kali pertemuan, nanti kita akan memberikan guru akan memberikan soal untuk jadi bahan tugas yang akan kalian kerjakan. Untuk sementara hanya memberikan materi saja supaya kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti, dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam nanti besok, pertemuan besok, untuk memberikan Pak Guru akan memberikan soal tugas. Ya, harapan Pak Guru anak-anak dapat menyimak dengan penuh baik, dan terlebih khusus anak-anak harus menjalani kehidupan dengan baik, mengikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker saat keluar. Ingat, beberapa siswa sering ke sekolah tidak menggunakan masker, terutama yang wanita yang sekitar sekolah. Jadi Bapak Guru harap bahwa setiap keluar dari rumah kita harus menggunakan masker. Ingat, tabungan kolaka, sementara sudah banyak yang terpapar virus COVID-19. Untuk itu Bapak Guru berharap kita selalu menjaga kesehatan, hidup bersih, sehingga kita mudah-mudahan semua terbebas dari pengaruh buruk pandemi 19 COVID-19. Demikian, tetap semangat dan hidup selalu menurut protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.